ini bahasanya juga nggak harus kaku seperti ini ya. Ini kan bahasa konsep dibuat mudah kita agar bisa memetakan ya. Misalnya diluaskan lagi ya nggak masalah. Gitu. Oke, ini hal-hal yang sering terjadi di sekolah kita. Nanti yang akan kita hadapi, maka ini gunakan rumus-rumusnya. Oke, bahasa pengakuan apa tadi? Adanya pembuka karakter dan situasinya. Dan ini ditekankan pada diakuinya karakter. Dan ustadz-ustadzah harus jeli karakter apa yang kira-kira perlu dibentuk. Ya. Oke, nanti bisa jadi kita menjumpai nih anak yang biasanya terjadi nih, anak-anak misalnya anak laki-laki itu yang sering kali aktif lari sana lari sini nggak tahu-tahuan. Saat lari dia menyenggol sesuatu, misalnya galon ya, sampai akhirnya galonnya pecah. Terus kemudian dia berusaha nih membersihkan. Kira-kira bahasa pujiannya apa? Coba kita buat bahasa pengakuan. Anda anak laki-laki, kita sebut saja anak laki namanya Iwan. Nah, dia lari, nabrak galon. Galonnya jatuh, akhirnya tertumpah. Iwan ini berusaha memperbaiki gitu ya. Nah, bahasa pengakuannya apa? Ada yang mau menyampaikan? Oke, saudara Dewi silakan. Ustazah melihat kamu telah bertanggung jawab untuk membersihkan galon yang tadi terjatuh karena kamu. Oke. Ustazah Dewi ingin membentuk situasi karakter apa tadi? Tanggung jawab. Cocok? Maksudnya dalam konteks ini tanggung jawab dibentuk, cocok? Oke. Ada yang punya lain? Oke. Ustazah Dewi tadi oke membentuk tanggung jawab. Nah ini saya katakan tidak harus sekaku ini. Ini hanya format kan. Nanti kalau begitu-begitu, catatannya kemarin apa ya? Ustazah melihat, harus melihat dulu gitu ya. Nah misalnya, wah Iwan. Nah misalnya boleh uang, ya ini sebagai respon, ya. Misalnya, Masya Allah Iwan tanggung jawab sekali. Gitu ya. Boleh. Ya, jadi kan Ustazah punya nada dan cara berbicara yang disesuaikan ya. Nah begitu. Nanti kita simulasikan. Ya. Yang pertama apa tadi teman-teman? Ini yang pertama ini apa? Bahasa berupa pengakuan. Pembentukan karakter berupa pengakuan. Pengakuan gerakannya ke diri internal ya. Pengakuan. Oke. Yang kedua, bahasa pembentukan karakter berupa bimbingan. Karena anak-anak kita nanti ya perlu dibimbing. Ya. Ini pembukanya. Kalian perlu karakternya berbaik hati kepada teman baru kita. Berarti konteksnya apa? Anak-anak diajak, diarahkan. Nah, ini jadinya berupa nasihat. Baca teman-teman. Nasihat. Tapi situasi nanti memberikan nasihat harus pada konteks yang tepat. Seringkali nasihat itu akan menjadi berterima dan akan menjadi tidak berterima pada situasi yang tepat. Anak setelah berantem dinasihati, tepat? Anak dalam posisi setelah majelis pagi, keluarkan nasihat, tepat? Anak setelah murojaah, kemudian diberi nasihat, tepat? Tepat. Jadi, bahasa bimbingan ini akan sangat efektif pada kondisi anak-anak netral. Apa? Netral, tidak ada masalah. Kalau anaknya habis memberantemi teman barunya, kemudian gurunya semangat memberi kata-kata bimbingan, juga kurang tepat dalam konteks situasinya. Bahasanya nggak masalah. Ininya benar pembentukan karakternya. Tapi kalau situasinya tidak tepat, ini jadi kurang terbentuk. Oke. Jadi kalau ada sebuah kasus negatif, Ustaz, jangan saat itu juga dalam membentuk ini. Ketika sudah ada netral, kondisinya baru. Nah, maka
boleh mengatakan, Ustazah sudah menasihati berapa kali, nah kok saya tidak pernah didengar. Ada pernah dengar ungkapan itu? Ustazah dapat perlakuan seperti itu dari guru-gurunya? Sama kan juga begitu. Karena konteks menasehatinya pada situasi yang kurang tepat. Bukan di nasihatnya ya, situasi. Berarti ini dibentuk. Kemudian kalian perlu bersabar saat menanti waktu makan siang tiba. Nih konteksnya. Oh, udah lapar. Jamnya masih jam 11:15. Padahal di atas makan siangnya misalnya pukul 11:30. Gurunya sedang plotting nih. Ya, tapi udah, aduh saya udah capek kalau ini. Nasihatnya saat itu? Iya. Iya. Loh, tadi kan katanya ada terikat situasi. Oke, masukkan nanti tahan, alihkan dulu. Baru saat makan, nah setelah makan doa bersama. Teman-teman, hari ini kita semua lelah, capek, anak-anak tadi ingin segera makan padahal waktunya. Untuk kedepannya kita perlu apa teman-teman? Perlu bersabar, sanggup menunggu. Nah, jadi nasihatnya setelah kondisinya sudah clear, gitu, ya. Nah, seringkali kita ini mungkin orang yang selalu baik ya, terlalu baik dalam arti gini. Semuanya ingin memberi nasihat, dalam rangka ingin mengeluarkan kebaikan. Misi dai-nya kencang gitu ya. Tapi kadang-kadang situasinya tidak diperhatikan. Ya. Ini nanti dalam tatanan real seringkali kita jumpai ya saudara-saudara. Nanti perlu lagi kita berpikir jernih, tarik nafas. Nanti ada triknya dalam menghadapi anak bermasalah. Ya, nggak boleh langsung ngomong. Tolong kita saling bekerja sama dalam menyelesaikan diskusi dan tugas kelompok. Ini pertama bisa personal, bisa keseluruhan dalam artian konteks jamaah. Oke, yang pertama tadi pembentukan karakternya apa? Pengakuan. Nah, yang kedua bimbingan. Oke. Yang ketiga konteksnya ada perbagi. Ininya sama, ininya teman-teman ya, polanya pembukaan karakter situasi. Tolong berbaik hati kepada penjaga sekolah. Teman-teman, kalau namanya perbaikan berarti ada sesuatu yang bisa jadi melanggar aturan yang salah. Perlu nggak disebut kesalahannya? Oke. Pada konteks tertentu perbaikan, kesalahannya tidak perlu diungkapkan. Ya. Nah, ini kalau bahasa kita ini biasanya fokus pada perbaikan, abaikan kesalahan. Dalam artian abaikan kesalahan itu nggak usah diungkit-ungkit loh salahnya. Nah, ini nanti ada konteks ini, ada konteks yang menyertai. Misalnya Dika tadi pagi apa yang dilakukan Dika terhadap Pak Satpam? Jadi jangan langsung kita yang ngomong. Nah, kalau yang kita ngomong yang terjadi pada anak-anak apa? Pertama sebagai tuduhan. Yang kedua labeling. Labeling dicap. Yang tadi keren bagus itu juga labeling positif. Tapi yang kalau labeling negatif, maka konteks pengantarnya ini nanti aja ngomong, tanyakan apa yang terjadi. Nanti dalam tataran ini ada anak-anak yang mengakui dengan jujur, ada anak yang berbelit-belit nggak mau mengakui. Maka di sini keterampilan guru, misalnya apa yang dilakukan tadi dengan Pak Satpam? Nggak ada, nggak apa-apa Ustazah. Kira-kira dari perkataan, kalau misalnya dia belum perkataan, dari fisik, kira-kira secara fisik melakukan apa terhadap ini? Enggak sih Ustazah, biasanya anak-anak itu enggak sih Ustazah. Nah kalau enggak Ustazah itu dalam rangka apa? Dari memberikan pertahanan wajar. Dan ini Ustazah anak-anak jangan langsung di label lagi, jangan langsung dijudge lagi ya. Oke. Coba biar benar. Nanti lama-lama dia ini akan mengakui. Oh iya, tadi aku mengejek apa? Mengejek.
Kalau boleh tahu bahasanya juga apa ejekannya. Nah, jangan langsung kalau integrasi. Nah, kalau boleh tahu Ustaz, apa yang disampaikan? Jadi bahasanya begitu, pilihan. Jadi maksudnya sama, pilihan kata yang digunakan berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Nah, kalau boleh tahu Ustazah, apa yang dikatakan tadi? Iya, Pak Sapam jelek, Pak Sapam buruk, mana gitu ya. Nah, oke. Menurut kamu kata-kata itu pantas tidak? Teman-teman, nanti biarkan nih. Mengapa anak-anak Indonesia itu menjadi anak yang tidak kritis? Karena tidak pernah diajak sharing, memutuskan, menyelesaikan masalah sendiri. Dengan begini nanti anak-anak belajar melatih sendiri. Menurut kamu, apa tindakan kamu tadi pantas enggak? Pilihannya pantas, tidak pantas kan? Nah, kayak Pak Panca kemarin ya, langsung dibingkai pada pilihan pantas tidak dilakukan kepada. Ya sebenarnya mohon maaf, pantas atau enggak? Enggak pantas. Oke, barulah nanti di sesi akhir bisa, yuk boleh kita bareng-bareng bahasa ke anak-anak itu yang langsung bisa sebaiknya itu kita berarti apa? Enggak merasa jatuh disudutkan. Ajak bareng-bareng, yuk mulai ke depan kita berbaik hati. Atau mari bersama-sama berbaik hati. Gitu. Anak-anak akan lebih senang. Orang dewasa juga lebih senang kan? Kalau saya mau mengingatkan Ustazah Aulia sebabnya kita, kan Ustazah Aulia tidak merasa tersinggung. Ya, oke. Berbaik hati kepada penjaga sekolah. Sepakat. Apa yang membuat kalian? Nah, yang kedua, kalau yang ini pasif, yang kedua juga ini aktif. Karena diajak mikir kan? Apa yang membuat kalian bisa berdamai satu dengan yang lainnya? Berarti anak-anak mencari solusinya sendiri. Maka teman-teman ini untuk SMP khususnya, SMP itu nggak suka dinasehati kan? Nggak suka banget. Maka tekniknya juga menurut kalian nih, bahasa menurut kalian ini termasuk bahasa powerful dalam menangani anak bermasalah. Ya, pertama apa, yang kedua menurut kalian, apa menurut kalian, lantas selanjutnya apalagi, ada lagi, ya, itu bahasa selidik yang efektif tanpa mereka merasa diselidiki. Bagaimana kira-kira cara yang baik untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Ustaz Zaki? Misalnya konteksnya teman-teman anak-anak kelas kita ini saat Ustaz Zaki mengajar, nggak memperhatikan sama sekali. Pokoknya nggak mau mendengarkan. Nah, guru nih, maka nggak usah salah langsung. Ya, anak-anak, teman-teman semua kelas 3 Al-Ghazali. Nah, kasihan loh Ustaz Zaki. Besok kita nggak langsung begitu, langsung gini. Bagaimana caranya? Nah, hari ini kira-kira perasaan Ustaz Zaki dengan yang kalian lakukan apa? Ustaz Zaki, kayaknya biasa aja Ustaz tadi nggak makan kok. Ustaz Zaki kan orangnya sabar, tenang-tenang gitu. Oke, Ustaz Zaki memang sabar, tapi perasaannya kira-kira yang tidak terkatakan kalian bagaimana? Sedih atau senang? Pilihannya dua, sedih atau kecewa? Sedih kecewa. Oke, Ustaz Zaki kecewa dengan kalian. Menurut kalian, Ustaz Zaki kecewa dengan kalian. Lantas, bagaimana cara yang terbaik untuk minta maaf Ustaz Zaki? Jadi Ustaz, nanti anak-anak punya maksud. Simpulkan dari istilahnya. Yang ini dalam rangka paling baik. Yang ketiga apa teman-teman? Kebaikan. Ini maksud yang salah. Ini saya sedang maksud. Pilih. Yang pertama apa tadi? Kedua. Bimbingan. Tiga. Oke teman-teman. Sekarang saatnya simulasi. Teman-teman, saya minta satu orang menuliskan situasi. Ya, tugasnya apa? Menuliskan situasi yang dicapai anak. Misalnya, Zaki tepat waktu ke sekolah. Situasi positif ya, bukan situasi yang di sini. Kondisi yang anak-anak tampakkan.
Misalnya ayu, misalnya memungut sampah tanpa disuruh. Jadi adalah menemukan kegiatan aktivitas positif yang ditunjukkan anak-anak. Paham? Hanya menuliskan aktivitasnya. Boleh, silakan. Ini untuk Ustazah juga ini berdua ya. Nah, silakan. Cara membuka kertas ada tekniknya juga. Dibukanya bukan dari bawah ya. Ini kalau begini nanti akibatnya apa? Ngelunsung. Nah, maka dari samping. Ini ada ilmunya juga. Dari samping. Dan pastikan sebelum bisa nanti belum nulis dipegang mana yang lengket mana yang enggak. Nanti ditulis di bukanya. Oke, cara bukanya dari samping ya. Oke. Begini cara bukanya. Dibuka tuh dulu apa ditulis dulu? Sebenarnya ditulis dulu, tapi kalau berbagi pasti dicabut dulu ya. Oke. Silakan tulis kondisi atau hal positif yang ditampakkan peserta didik dalam bentuk apa saja. Boleh konteks di sekolah, konteks yang lain apapun boleh. Satu kertas satu orang ya. Setiap orang punya kondisi positif anak. Satu aja. Ini Ustaz Jepri dan Ustaz ini kelompok 1 ya, Ustaz Zaki. Ustaz Daleli kelompok 2, Ustaz Ayu dan Ustaz Aun kelompok 3, kelompok 4 Ustaz Dinda dan Ustaz Sarin. Oke, selanjutnya teman-teman akan bertukar kertas itu, tapi bukan dengan teman satu kelompoknya. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi boleh bertukar, tapi bukan dengan teman satu kelompoknya. Gak boleh satu kelompok tukar-tukaran gitu. Nah, silakan teman-teman mau berikan ke siapa atau tukar atau saya menunggu terima silakan. Mau dan saling bertukar. Silakan. Pertama ya, oke. Siapa? Ya, oke. Personal. Jadi nggak namanya ya. Sebenarnya ada tulisan. Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan nulisnya agak ke atas agar nanti bahasanya di. Tapi masih cukup nggak ya? Oke, nanti ada kecil. Boleh kalau yang nggak cukup nanti dibaliknya. Nah, teman-teman, saya tanya dulu. Pertama kan sudah dapat situasi. Nanti teman-teman kira-kira situasi itu mau pengakuan atau bimbingan atau perbaikan. Atau nanti konteksnya yang pertama lagi. Apa tadi yang pertama lagi? Memberikan pujian disertai dengan capaiannya dan karakternya. Silakan teman-teman, seorang teman itu guru atau orang dewasa yang melihat itu, kemudian responnya apa kira-kira? Nah, tulis dulu, tulis di bawah. Masya Allah, ini rapi sekali tulisannya. Kenapa ini? Rapi semua kok tulisannya. Kalau Ustazah itu tulisannya bagus-bagus. Ustazah ya. Kalau Ustaznya ya bagus.
Baik, teman-teman, ada yang mau menyampaikan kondisi yang dijumpai dan apa respon yang teman-teman tuliskan? Ada yang mau menyampaikan? Oke, silakan Ustazah Ayu. Kondisinya menolong teman yang kesulitan membawa barang. Oh, bawa barang ini. Sepertinya yang pas bimbingan. Bimbingan. Anak-anak, yuk kita sama-sama membantu Budi. Budi terlihat kesulitan membawa barang. Oke. Boleh diulangi lagi? Teman-teman dengarkan situasinya Budi menolong apa kapasitasnya? Menolong. Coba ulangi lagi. Yang kesulitan membawa barang. Menolong teman kesulitan yang bawa barang. Misalnya yang kesulitan Anwar, yang nolong Deris. Jadi Deris nolong Anwar yang kesulitan bawa barang. Ustazah Ayu melihat nih perbuatannya Deris. Nah, coba bagaimana? Berarti dia pengakuan berarti ya Ustaz. Oh, pengakuan. Ya nggak apa-apa, yang menurut Ustazah Ayu. Nah, Ustazah Ayu konteksnya diperjelas sapaannya dengan nama Deris berarti. Ustazah Ayu mau merevisi terlebih dahulu? Iya, Ustaz. Oke, diberi kesempatan merevisi. Ada yang mau menyampaikan? Oke, Ustazah Dinda. Setelah itu Ustazah Fadil. Kondisinya Aisyah merapikan tempat tidur setiap pagi. Aisyah merapikan tempat tidur setiap pagi. Oke, responnya bagaimana? Yang pertama. Ada dua berarti ya, kalau pertama. Ya, Masya Allah Aisyah rajin sekali karena selalu merapikan tempat tidur setiap pagi. Oke, teman-teman, tadi respon yang dicontohkan oleh Ustazah Dinda bagaimana? Teman-teman sepakat atau ada yang memberi tanggapan? Sepakat. Apakah sudah ada pembukaannya? Oke, pembukaannya apa tadi? Kemudian karakternya apa? Rajin sekali. Situasi yang rajinnya apa? Selalu merapikan tempat tidur. Yang kedua apa tadi? Ada pertama? Oh, satu aja. Kita beri good job untuk Ustazah Dinda. Good job. D-double-O-D-G-O-B. Good job. Kok kayak gantung? Oh, enggak. Very good job. Good job. Jawabannya keren. Mantap, keren, bagus. And then, selanjutnya Ustazah Sari. Monggo. Situasinya, Zahra minum dengan tangan kanan dan dalam keadaan duduk. Oke, Zahra minum tangan kanan dan duduk. Ininya, bahasa pembentukannya. Wah, Masya Allah Zahra. Ustazah bangga dengan Zahra yang minum dengan tangan kanan dan duduk. Oke, Ustazah Zahra pertama, pembukaannya mana? Wah, Masya Allah. Karakternya? Bangga. Karakternya? Bangga. Ini bukan Ustazah yang ujian pertama. Oh, yang ujian pertama. Oh, yang ini ya. Yang ujian yang diajukan. Oke, boleh. Oke, teman-teman. Berarti, nanti ada, kita nanti punya bahasa aku dan bahasa kamu. Nah, yang dicontohkan Ustazah Ustazah Tari itu bahasa aku. Berarti akunya itu siapa? Yang melihat, bangga. Nanti anak-anak merasakan, oh yang saya perbuat ini membuat orang lain bangga. Nah, itu. Ini tipe yang di ujung lagi sebenarnya materinya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya ada teman-teman nggak terlalu kaku dengan ini ya. Maksudnya, kok kalau nggak kayak gitu yang gimana nanti? Ternyata ini ada bahasa aku dan bahasa kamu. Oke, kita ada lagi kan ada. Nah, oh sudah. Kita beri keren untuk Ustazah Tadin. Wow, keren. Wow, keren. Jawaban Ustazah Tadin keren. Ada lagi? Tadi
Oke, silakan Ustaz Zaki. Kondisinya Dimas merapikan satu temannya yang berantakan untuk disuruh. Baik. Kemudian tanggapan tadi. Oke. Tanggapannya lebih ke pujian. Wah, masya Allah. Hari ini Dimas sangat baik dan inisiatif merapikan satu teman yang berantakan untuk disuruh. Oke. Tadi tanggapannya Ustaz Zaki ada pembukaannya? Ada. Apa pembukaannya? Masya Oh, Masya Allah. Terus kemudian ada karakter yang dibentuk? Inisiatif. Ada dua tadi karakternya. Apa? Dimas sangat baik dan inisiatif. Sangat baik dan inisiatif. Tanpa disuruh juga. Tanpa disuruh ya. Oke. Terus situasinya juga disebutkan. Bagaimana jawab sepakat dengan disampaikan? Kita beri bagus. Wow, bagus. Teman-teman kalau begini nih, totalita dengan malu-malu. Ini dihadapin anak kecil loh. Asal tadi pun diperlakukan anak kecil tidak ada apa-apa kan? Nah, oke ya. Kayaknya gimana gitu. Oke. Terakhir ada yang mau menyampaikan? Oke, Saudara Nelly, silakan. Kondisinya Zaki sholat duha dengan khusyuk. Sholat duha dengan khusyuk namanya Zaki. Wah, Zaki ini memang bagus ya. Lanjut. Masya Allah, luar biasa. Selain melihat, Zaki bisa menjadi teladan karena sholat duhanya khusyuk. Oke. Pembentukan situasinya ada? Ada. Apa? Pembukaannya. Masya Allah. Melihat. Kemudian karakternya menjadi teladan. Oke. Situasinya. Kalau Ustazah ini menyampaikan sholat duha, kemudian teladan berarti levelnya sudah level yang tinggi. Berarti sudah ada pujian sebelumnya. Jadi begini teman-teman, keren Ustazah ini dalam rangka membentuk sesuatu yang lebih tinggi, tapi nanti tahapan-tahapan sebelumnya jangan sampai terlewat. Ini nanti akhirnya apa? Teman-teman bab yang ditonton Ustazah ini sangat bagus, agar nanti kita ini variasi. Kalau melihat anaknya satu duha itu pujiannya yang karakternya nggak itu aja, sampai nanti karakter tertingginya sampai jadi teladan. Oke, keren. Kita beri mantap untuk Ustazah Lady. Wow, mantap. Wow, mantap. Jawaban Ustazah Lady. Oke, terima kasih. Saya yakin yang lainnya belum dibacakan juga nggak kalah kerennya. Sekarang dipersilakan menempel di dinding kertas yang ada di dinding ini. Boleh silakan ditempel. Ayo Ustaz Jeffrey, kita juga. Masya Allah, ada yang rajin membawa tip X ya. Wah, luar biasa. Peralatan belajar kamu sangat lengkap. Kamu bisa memanfaatkan untuk berbagai macam aktivitas. Juga aku hidup ya. Baik. Teman-teman, sekarang silakan berdiri kembali. Teman-teman, kalau saya maju satu langkah ke depan berarti bahasa pembentukan karakter yang pertama. Kalau saya berjalan ke kiri ke kanan berarti pembentukan karakter yang kedua. Saya mundur berarti pembentukan karakter yang ketiga. Oke. Ingat? Tadi apa? Kalau saya maju
breaking. Jadi ice breaking itu bisa kemana-mana, bisa energizer, bisa linking and sunrise. Nah bagusnya kalau situasi dalam proses pembelajaran, hal-hal yang kita ice breakingnya kita rancang ada muatannya, sehingga larinya ke energizer atau ke linking and sunrise. Oke, stand up please. Sit down please. Alhamdulillah. Dari sini teman-teman silakan yang mau didiskusikan, ditanyakan, di-sharingkan. Oke, Ustazah Ayu. Nah, terakhirnya langsung saja. Jadi begini mungkin untuk setiap hari ya Ustaz. Bahkan kalau saya kan pribadi sudah punya anak. Sebenarnya setiap hari itu sudah kita lakukan loh Ustazah. Contoh, ya Allah, Masya Allah, baik banget nih kakak ini, tapi cuma sampai situ. Terkadang juga kita sudah melakukan kira-kira nih kakak, yang bagus yang mana? Ini kita sudah melakukan, cuma ilmunya itu belum dapat. Ternyata ini penting banget dan luas gitu Ustaz. Nah, karena untuk Quran Case sudah didesain, ini PR juga. Jadi ingin apa nanti dibedah bareng-bareng, didiskusikan bersama. Karena memang berawal saya buat kan nggak sesuai ini Ustaz. Nah, karena kedepannya kita memang punya papakan ini, karena memang ini juga bagus buat kedepannya, buat anak-anak dan buat semuanya. Jadi mau ngomong sedikit dirubah Ustaz. Jadi kita siap berarti. Oke. Kalau Ustazah Ayu, Ustazah Ayu telah melakukan apa tadi namanya? Pengakuan. Yang disampaikan Ustazah Ayu selain bertanya, dia juga melakukan apa ini? Refleksi, reflection, melakukan refleksi. Oh, pengetahuanku seperti ini. Oh, setelah ini. Jadi teman-teman, dalam menyampaikan materi apapun kepada siapapun, jangan kita pernah berasumsi teman-teman itu nol. Siapapun ya, murid kita, pastilah dia punya isi. Nah, tugas kita apa? Mengkonfirmasi isi yang sudah dimiliki, ditambahkan dengan kita. Kemudian kalau kita nggak lengkap, tanya teman-teman yang lain, siapa tahu melengkapi. Itu fungsinya. Nah, di sini kegiatannya namanya refleksi dan konfirmasi. Hal-hal seperti ini penting dilakukan agar pertama kita nggak over PD ya, over confident sama kita di ilmunya itu semua dari saya, itu juga nggak bagus ya. Kemudian kita juga bisa menarik ilmu-ilmu dari orang lain. Anak-anak kita banyak ilmunya juga loh ya. Gitu. Karena anak kita dibimbing ayah bundanya, dibimbing ustaz-ustazahnya dari yang lain ya. Nah, itu juga ilmunya dari kita. Sip, mantap Ustazah Ayu. Ada lagi? Oke, Ustazah Dinda. Ustazah Dinda dan Ustazah Tani selalu diberikan. Jadi dua-duanya diberi kesempatan. Alhamdulillah, Anda Dinda dan Anda Tani. Silakan. Yang telah dilakukan saya puji, saya tanya menurut kamu gimana prosesnya, sampai saya buat terus peraturan belajar gitu. Tapi dari anak sendiri itu loh tanya-tanya aku gitu, udah nggak usah dipuji aku terus gitu loh. Kira-kira gitu dia nggak suka kalau lagi bad mood, dia nggak suka dipuji, bahkan nggak suka ditanya gitu loh. Jadi gimana sih cara kita biar nggak ketahuan muji dia gitu. Oke. Anaknya usia berapa tahun saudara? Pertanyaan saudara tadi akan menyerupai atau berbeda? Kurang lebih. Nggak apa-apa.
Tuh. Nah, kira-kira teman-teman yang lain ada yang memberikan tanggapan, boleh. Berdasarkan pengalaman hidup, gitu ya. Pengalaman membangun selalu bertangga dong. Ada lagi, ada yang mau memberi tanggapan atas situasi itu? Senior kita Pak Jeffrey. Oh. Boleh, ini berdasarkan pengalaman juga. Dan pertama saya sampaikan juga, ini beruntung guru-guru dapat materi dari Pak Anwar, luar biasa ya. Kalau saya lihat itu memang ada peningkatan, beliau kan jam terbang beliau kan tinggi ya. Beliau ini saya bilang kan sudah masuk ke trainer pusat di situ, artinya beruntung sekali guru-guru kita Alwadina ini mendapatkan pelatihan dari beliau gitu. Yang lama-lama belum di pelatihan dari beliau ini gitu. Makanya luar biasa kita, alhamdulillah kita punya trainer seperti beliau di Alwadina Indonesia. Artinya gini, kalau dulu kan ilmu itu bertahap gitu ya. Guru itu belajarnya bertahap. Guru-guru di IT yang lain itu. Nah kita ini langsung tingginya maksudnya kayak gitu. Nah kalau tadi kan saya belajar kayak gitu tuh lama, belajar gimana cara komunikasi sama anak gitu kan. Belajar sedikit dulu baru praktek. Nah beliau ini sudah menunjukkan rumusnya gitu. Nah kalau saya nggak kayak tadi itu kayak pujian, kita kemungkinan kita kurang tepat dalam memuji dia. Kenapa dia nggak usah puji saya terus? Karena mungkin pertama kemungkinan ya, mungkin pujian kita kurang tepat sama dia, kurang mengena gitu. Dia itu senangnya apa? Pujian tuh nggak mesti kata-kata, kadang-kadang itu. Kadang-kadang dia tuh butuh kayak misalkan yang kalau dia yang SD ya, mereka butuh konkret pujian itu apa? Makanya ya, kamu udah Miss kasih enak, kamu udah bagus hari ini misalnya, itu konkret gitu kan. Karena kalau bagus aja itu bagus itu apa gitu, bagusnya itu belum konkret kan ya. Nah, dengan kita kasih sesuatu itu, kamu telah rajin hari ini membaca, nah, Miss Dinda kasih pena, itu konkret pujian untuk dia gitu. Nah, kalaupun kita tuh ungkapan kita sudah banyak ungkap sama dia tapi nggak mempan, berarti kita harus tingkatkan itu bisa dengan benda. Nah kemudian ketika tadi kinestetik, nggak bisa kita paksakan kinestetik itu penuh fokus, memang betul. Nah berarti kita bagaimana masuk ke dunia mereka, jadi bergerak tapi belajar gitu. Dan memang ini butuh kreativitas guru, misalkan tentang apa misalnya, tentang perkalian gitu ya, kita belajar perkalian. Nah kita menjelaskan nggak bisa 20 menit sih, 5 menit aja. Setelah itu main, tapi main itu menghitung gitu kan kalau saya itu kayak kartu. Nah kartu jadi mereka tuh misalkan nih 5 tambah 5 misalkan, kamu cari ini ya, kamu di sana misalkan, mereka nyari di kertas apa gitu kan, oh ini jawabannya, tempel gitu. Atau mereka misalkan kita ajak keliling, kita sudah siapkan, ini kita sudah siapkan soal-soal serinya, silakan kalian jawab, jadi dulu mereka. Terus sekarang lagi di daun-daunan, saya biasanya itu ada kita mencari harta karun. Jadi berkelompok, ada kalau perorangan bisa juga sih, bisa juga berkelompok kalau misalnya kelas. Mereka mencari harta karun misalkan berbentuk kan itu kan origami kan, dibuat bintang atau buat apa gitu kan, diselipin di mana-mana gitu. Kalau di lapangan bisa atau di kelas bisa. Nah mereka mencari itu, dan nanti kalau kalian sudah mendapatkan itu, kalian jawab. Jadi kinestetik yang bergerak mana-mana gitu kan. Apalagi yang orang yang suka petualang, saya dapat gitu. Akhirnya mereka menjawab. Artinya kita harus masuk ke dunia mereka. Kalau mereka kinestetik berarti kita ikuti juga gitu. Tapi memang harus kita seimbangkan. Tetap ada yang fokusnya kita harus ada, tapi juga mengakomodir gaya belajar mereka seperti apa. Itu sih pengalaman saya. Jadi bukan berarti juga dikelompokkan, kata saya ini ya, dikelompokkan semuanya kinestetik semua ya. Pusing juga dulu. Artinya kita harus seimbangkan, kapan mereka kinestetik kita harus ada juga yang ininya, bergeraknya gitu. Sama kayak namanya kan tentang metode tadi kan, sama yang kayak ke kanan, ke atas, ke depan, ke belakang, ke samping, itu kan sebenarnya mengakomodir kinestetik. Fokusnya juga ada, dari fokusnya di awal kita fokus awal kan, karena kinestetik. Jadi limit gitu kan semua gaya belajar itu biar mereka itu nggak bosan dengan gaya belajar mereka sendiri. Kadang-kadang ini juga gaya belajar itu bisa berubah sebenarnya, tergantung yang menyenangkan. Senang nggak mereka belajar itu? Nah kalau mereka belajar senang itu
Misalkan nih, ada seorang yang nggak senang bergerak, tetapi ketika bergerak itu dia menyenangkan, kadang-kadang bisa berubah cara belajarnya gitu, sesuai dengan kondisi yang ada. Mungkin itu saya Pak Anwar, yang mungkin pengalaman saya gitu. Luar biasa ya. Say thank you untuk Mr. Jeffrey. Thank you, Mr. Jeffrey. You're welcome. Pengalaman luar biasanya. Oke, mulai pada Dinda tadi. Untuk kenapa sih Mr. Jeffrey ada tambahannya? Untuk para Mr. Jeffrey yang dengan benar-benar konkret, alhamdulillah saya siap pertemuan bawa Ustaz. Jadi kadang-kadang anaknya juga yang mikir, ini harus bawa snack setiap datang kayak gitu. Wih, bayar berapa ini? Setiap pertemuan bawa gitu. Kalau nggak bawa dia ngambek gitu. Tapi ketika ketika dia masuk setelah dia mau berantem kerjaan, jadi nggak mau. Ketika nggak mau dikasih pertanyaan kenapa sampai bete nanti, nah dia nggak jawab juga gitu. Sampai katanya anaknya berbunga ya uang gitu. Aku kita nunggu dia terus gimana. Oke, kasus menarik ini kok setelah teman-teman, bukan saya tidak memberi kesempatan yang lain gitu. Yang nanti begini, konten ini akan dibintai oleh situasi, ya. Maka nanti ada ini kalau ini dalam kerangka tekstual, jadi konteksnya ini. Kontekstualnya nanti ada cabang-cabang yang menyertai. Nah, sesuai Dinda nanti, ini nanti banyak yang menyertainya. Ya situasi apa gitu ya? Termasuk tadi dikombinasi dengan usaha dasar. Nanti ada Nah, kita akan pelajari juga, tapi bukan hari ini ya. Sudah tepatkah kita menyusun aturannya? Komposisi aturannya bagaimana? Dampak pelanggaran aturannya bagaimana? Nah, nanti juga akan ada sesinya gitu ya. Di sesi sifat kualitas itu ada. Oke, nah tapi saya turun dulu. Kemudian situasi ini juga yang kasus kepada Dinda, ini kan yang pertama primat yang sering ketemu sudah seperti ini gitu itu nanti konteksnya juga beda ternyata. Maka nanti adalah di materi kedua komunikasi efektif dalam rangka mendengar aktif tadi efektif listening ya. Oke, nanti mudah-mudahan terbentuk karena nanti ada beberapa tekniknya menghadapi anak murung bagaimana. Nanti situasinya ada anak nangis bagaimana, ada anak yang belundung-belundung bagaimana. Nah, nanti bisa jadi bahkan teman-teman menghadapi situasi anak yang mau bunuh diri gimana. Nah, saya menghadapi punya murid mau bunuh diri. Nah, ini juga harus terampil. Jadi saya cerita gimana ya? Saya kan waktu itu menjadi guru pertama kali. Kemudian yang dihadapi anaknya luar biasa, yang iwannya suka, yang amatnya ngambekkan dan nah akhirnya saya singkat kata saya membuat sebuah buku curhat. Jadi setiap anak sebelum pulang sekolah menulis curhat. Nah dari saya itu disebut saya ingin bunuh diri di rumah masalah saya di kemarin ini. Nah singkat cerita juga, akhirnya dengan segala bentuk perlakuan, potensinya diarahkan menjadi penulis. Alhamdulillah, jadilah juara 2 menulis tingkat provinsi. Dalam artian begini saja, saya menyampaikan ini, situasi nanti sangat mempengaruhi. Ya, pertama perlu nanti yang namanya ada jangkauan rasa. Tadi anaknya berumur, jangkau rasa. Jangkau rasa, nanti ada tekniknya. Ya, nama jangkau rasa, namai, kemudian konfirmasi. Nah, jadi nanti banyak dalam proses komunikasi itu banyak ke anaknya yang ngomong, bukan kita. Anak yang jengkel, kalau yang kita banyak ngomong apa? Sama kayak di buku ketika ngomongin anak, ustazah disamakan, betein banget sih ustazah ini. Walaupun isi yang keluar berupa pujian,
nggak nyaman. Apalagi nasihat, makin bete. Nah, maka nanti ada namanya rumus pengetahuan rasa yang akan kita pelajari sesaat lagi. Nah, baik, kita masuk ke mini presentation. Mini presentation itu dalam artian dalam sesi pembelajaran, presentasinya itu jangan banyak didominasi guru. Maka di pembelajaran itu namanya mini. Namanya mini itu maksimal berapa menit sih? 5 menit itu udah maksimal, 10 menit sudah maksimal gitu. Maka sesinya mini presentation. Nah, apa sih tujuan komunikasi efektif? Tersampaikannya informasi. Maka seringkali para trainer atau peserta tanya, clear? Bisa dipahami? Itu dalam rangka mengkonfirmasi informasi diterima. Anak-anak momentum, karena apa yang kita sampaikan sudah jelas, petunjuknya sudah jelas, perintahnya dapat ditangkap dengan baik, konfirmasi untuk menyampaikannya informasi. Yang kedua, tujuan komunikasi efektif untuk menanamkan nilai positif. Sama kan tadi bahasa pembentukan menanamkan nilai positif. Ada dasarnya komunikasi untuk anak. Tapi bisa untuk anak ininya nih harus tuntas dulu. Ya. Yang kedua, mendekatkan hubungan. Orang-orang kita atau murid ya, kita juga punya pengalaman itu. Kita pasti dekat dengan guru yang secara komunikasinya enak, nyambung, cocok, nggak banyak ngomelin ya, itu kan. Tapi ada kalanya yang banyak ngomelin ternyata disukai. Berarti ngomelinnya punya cara yang berbeda. Kan kemarin contoh misalnya Ustaz Jaki yang mengatakan, iya, rutin ini sesuai ngomel, tapi tetap aja sama kan. Paling dikomentasi. Nah itu nanti ada hal yang lain. Ya. Memahami pikiran dan perasaan. Sadar, pahami pikiran dan perasaannya. Nanti. Nah ini konteks semua ini ya akan terbentuk apabila komunikasi efektifnya dalam suasana yang nyaman. Maka kalau anak sedang murung, banyak komunikasi itu akan menjadi bumerang. Situasi anak sedang bermasalah, banyak ngomong bisa jadi bumerang. Dan sudah saudara rasakan kan? Kalau ada anak yang sedang enggak mood belajar, jangan kan nanti di kelas nanti ada anak yang dinasehati tambah jadi dibiarin ngacari perhatian. Nah, bisa jadi begitu. Karena komunikasi ini akan tersampaikan situasi nyaman. Maka gimana nanti? Nah, nanti buat apa? Kalau sekilas saja, misalnya, oke, Ustaz Anwar beri kesempatan kamu marah, kamu emosi, tidak berdampak ke orang lain. Kamu mau berapa menit? Misalnya, kamu mau berapa lama di sini? Mau berapa lama begitu? Jadi sifatnya pilihan. Oke, sekali menit aja sudah. Oke, nanti sudah biasa. Sudah ngajar, mungkin sudah 5 menit, apa sudah 1 lagi? Belum tambahan, misalnya. Nah, tapi ini kan nanti jawabannya nggak sesuai ideal kita kan? Maka kita filter. Tadi pilihan dua pilihan itu sangat membantu. Dan anak-anak pada dasarnya terbantu kearahkan nilai positifnya. Misalnya mau 5 menit atau 7 menit. Misalnya kalau kata papanya, kalau kita ngarahkan itu 3 atau 5, padahal sebenarnya 5 kan. Kita sebenarnya mau 5, maka biasanya 3 atau 5. 3 menit, 5 menit. Atau 5 menit cukup tidak? Enggak, berapa menit? Biar dia ngomong. Boleh. Nah, itu. Jadi memang kalau anak sedang tidak situasi emosionalnya yang tidak stabil, ya jangan dipaksakan. Kalau dalam ilmu psikolog, maka dia nanti di kelas itu ada namanya sudut merenung. Sudut merenung. Jadi kalau ada anak-anak, tapi ini nanti dibuat dulu dari awal. Jika ada yang emosi, kesal, boleh ada di sudut merenung. Jadi silakan. Jika sudah merasa cukup, boleh kembali. Itu ada. Manajemen kelas ada begitu. Oke. Prinsipnya apa teman-teman? Kenyamanan. Siapa yang nyaman? Anak-anak ini. Objeknya. Termasuk kita juga harus nyaman. Nanti kalau kita nggak nyaman, komunikasi kita asal-asalan. Oke. Kata kuncinya apa? Kenyamanan. Nah, maksud hati ya. Situasinya bagaimana?
kenyamanan. Selanjutnya, membangun komunikasi efektif dengan anak, ya, dan akan mendapatkan perhatian. Sebelum ini dalam membangun komunikasi efektif anak, ini sebelum kita ngomong nih, kita harus dapat perhatian anak sebelum berbicara. Kalau anak belum bisa perhatian ke kita, ngomong apapun nanti nggak fokus, nggak bisa terserap. Berarti ketika anak nanti sedang kesal, maka jangan langsung bangun komunikasi tentang yang akan kita pikir. Nanti ada caranya. Nah, ketika sudah dapat perhatian, baru masuk pesan-pesan yang ingin disampaikan. Kemudian berkomunikasi dengan posisi tubuh sejajar dengan anak dan kontak mata. Misalnya, maka ketika ngomong dengan anak ya kita jangan gitu. Kalau sedang ngobrol ya pastikan sejajar. Nah, ini kontak mata penting. Mengapa? Nanti anak akan merasa dihargai, merasa diorangkan. Kemudian kontak mata. Nah, posisi yang bagus sebenarnya begini. Duduknya itu bukan hanya pada pandang ya. Dan ini terjadi sentuhan di lututnya. Misalnya dia sedang duduk di kursi, ambil kursi yang L atau sampingan. Sampingan itu bukan ada kemana semua, maka tadi agak ke sini. Jadi bisa ini. Mengapa? Kalau sampingan itu menunjukkan ke agar apa? Nanti pada situasi tertentu bisa kita tambah sentuhan, ya. Oke, terjadi kontak mata. Berbicara dengan jelas agar anak mengerti. Bahasa ngomong mau berbicara dengan anak-anak jangan terburu-buru. Bahasanya ritmenya diatur. Ya. Ini saya lanjutkan lagi. Yang keempat, gunakan bahasa kata-kata positif tidak negatif. Usahakan ubah yang negatif ke positif. Misalnya tadi tidak malas. Tadi mengganti menjadi rajin yang ini yang dengan positif. Misalnya tadi kan kita sering mengatakan anak-anaknya terlalu aktif gitu ya. Ya jadi itu boleh diubah gitu. Kemudian menjaga komunikasi dengan cara mendengar dan penuh perhatian ketika anak berbicara. Jadi ketika anaknya ngomong dengerin. Maka tadi kata kuncinya apanya? Mendengar aktif. Dengarnya itu sambil menangkap pesan, menangkap informasi. Gestur anak ini apa sih sebenarnya? Kemudian gunakan kata-kata dan tindakan positif untuk mendukung anak. Didukung. Aku kesel saja. Tangkap. Apa yang ditangkap? Kesel. Didukung kekesalannya. Oh, kamu sedang kesel ya? Atau, oh pasti kamu sedang kesal. Jadi ketika dia ngomong apa, pantulkan dulu. Fungsinya apa? Agar kita ini satu frekuensi dengan anak. Anak merasa, oh dia ngerti banget loh tentang saya gitu. Mau belajar sama orang dewasa kan kalau gitu, kamu ini paling ngertiin aku. Anak-anak juga seperti itu, ya. Disebut. Jadi kalau tadi aku ini apa tadi? Bete saudara. Oh bete ya. Atau terus oh kamu bete dan kamu pasti merasa kesal. Iya saudara. Jadi kata itu ditangkap, pantulkan lagi. Pantulkan lagi. Ini nanti ada teknik coaching namanya, ya. Nah, ada nanti pembelajaran berbasis coaching. Nanti ada lagi ilmunya. Maka sebenarnya ilmu itu sangat banyak ya. Kita yang perlu belajar lagi. Oke. Nah, ini keterampilan yang harus dimiliki dalam komunikasi efektif. Yang pertama mendengar aktif, ya. Penuh perhatian. Kalau anaknya ngomong, nih, penting sekali. Contoh sederhana, menyambut siswa. Guru-guru berjajar rapi. Guru-guru ketika nggak ada siswa apa yang dilakukan? Ngobrol. Nggak mungkin diam seperti patung. Namanya ada manusia. Berarti ngobrol lah dengan sama manusia. Ngobrol. Murid datang. Oh iya, ini tadi cicilan kantornya belum selesai. Anaknya mati nggak ada orang. Hati-hati. Ya, ini dalam rangka perhatian. Sama siapapun itu, kita sedang ngobrol atau situasi kita
berhasil menyambut ada siswa, hentikan ngobrolnya, fokus ke siswa. Lihat mata siswa. Cara jabat tangannya pun juga harus diperhatikan. Bukan tangan kita yang datangin, tapi apa yang datang? Polanya. Wajah dan ciuman mereka yang mendatangi tamu. Ya, kita kan gini. Saya seringkali melatih apa? Ini bukan karena kita gila hormat ya teman-teman. Melatih anak-anak ikhtiar ke gurunya. Kalau begini, ini kan yang datang guru dan nggak makna. Maka suatu hari saya setelah dapat ilmunya, saya pegang, saya diamkan. Anaknya liatin. Nah, kadang-kadang anak juga nggak kontak mata dengan kita. Nah lihat, coba silakan dicium. Itu nantinya mau nunjuk. Bukan berarti kita minta dihormati enggak, tapi dalam arti mewakili. Maka di kita juga perhatiannya harus fokus ke anak ini. Ya. Kemudian sedang menyelesaikan tugas anak. Ada guru yang manggil, ini Bunda Dewi, ini mau ini. Ini ada ini ya. Oh jangan tunggu dulu ya nak, sudah. Yang diminta tunggu siapa? Ustazah Dewi. Karena saat ini sedang siapa yang kepentingan utamanya? Dengan anak. Nah, seringkali karena ini anak-anak kita remehkan. Oh iya, bentar ya nak, ketemu saya. Jadi di balik seharusnya bentar ya saudara, minta izin ke anak itu. Jadi begitu. Jadi merasa tetap ditanggung. Ya, oke. Kemudian gunakan empati. Tadi sudah keren. Oh, iya. Jadi, oh kamu sedih ya? Oh kamu marah ya? Oh kamu kesel ya dengan Ustaz? Ya. Oh ya. Ya, jadi begitu. Lalu bagaimana Mas? Jadi empati ini ya, kata-kata ini menunjukkan keberpihakan kita kepada anak tersebut. Dan tenang. Kemudian merespon dengan bahasa tubuh. Kamu sedih ya nak? Sedih kok kitanya ketawa. Senyum gitu. Ya gimana Ustaz bawaan wajah saya itu? Ya enggak harus disesuaikan. Maka respons tubuh ini juga penting. Nah tadi menyentuh gitu ya. Oh ekspresi. Jadi disesuaikan. Ya. Kemudian merefleksikan. Nanti tadi bahasanya menurut kamu gimana? Oh aku bete sekali. Nah nanti ada praktek nanti saya berikan. Ya. Menyampaikan dengan singkat, padat dan jelas. Segala informasi jangan berbelit-belit, jangan muter-muter. Oh, Andi sedang sedih ya? Iya, Ustaz sedih. Oh, kamu sedih banget. Sedih banget. Aku kesel sama Ustazah Aul. Kesel dengan Ustazah Aul. Gitu-gitu aja dulu. Iya, tanpa diminta dia akan ngomong lanjutan. Nah, karena apa? Merasa direspon, merasa diempatikan. Dia akan membantu. Baru nanti sedikit-sedikit masuk kita. Nah, kemudian, tapi sampaikan dengan padat singkat, tidak usah bertele-tele. Kemudian memberikan umpan balik. Nanti di ujung umpan balik di ujung, jangan di awal langsung di feedback. Ya. Nah, saya minta teman-teman praktik. Oke, boleh? Mau ibu? Oh, nggak suka yang jelas-jelas ya. Aduh, mohon maaf emang kan. Ya, nggak apa-apa. Nanti diterapi pakai bawang. Oke. Ini masuk ke mendengar aktif. Tadi komunikasi efektif. Dalam komunikasi efektif ada mendengar aktif. Jadi mendengar aktif itu bagian dari komunikasi efektif. Nah sekarang kita akan masuk ke mendengar aktif. Mendengar aktif itu mendengar bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan mata dan jiwa. Amati gestur anaknya gak nyaman. Nanti ada rumus lah teman-teman. Anak ngomongnya kesel, berarti itu nanti ada istilahnya gini. Yang di permukaan itu selalu belum tentu mewakili yang ada di dalaman laut. Yang ditampakkan dan disebutkan anak belum tentu mewakili hati. Ini kebanyakan perempuan begitu ya. Benar. Dan anak-anak juga begitu. Uring-uringnya kesel, pada dasarnya ternyata dia ini senang.
dia ini khawatir, takut. Sebenarnya di situ ketemunya. Tapi yang dibutuhkan, ketek, itu nggak ada judulnya. Anda merasakan demikian? Enggak, memang biasanya seperti itu, ya. Kemudian, maka mata dan jiwa kita ini harus tahu ini, dilatih. Maka bersyukurlah saudara yang mengajar privat itu sebenarnya terasah sana. Yang sudah punya anak juga sama. Mendengar dan menerima perasaan anak, pemahaman. Nah, inilah yang namanya nanti pemahaman empatik. Jadi kalau anak-anak apapun didengarkan, diterima perasaannya, jangan langsung dinasehati. Aku marah dengan ustazah. Astagfirullahaladzim. Marah. Nah, ini belum ke arah ini ustazah. Itu jangan langsung tiba-tiba di feedback. Maka berikan pemahaman empatik tadi. Oh, kamu kesal dengan ustazah. Dari raut wajahmu kamu pasti sangat kesal. Iya. Kan ada, menurut saya juga. Guru yang saya benci se-SDIT pertama Ustaz T, kedua Ustaz Anwar. Wah, itu dibenci se-SDIT loh. Ustaz Anwar yang dibenci. Ya kaget juga sih. Nah itu terjadi. Nah Ustaz-Ustaznya kalau dibegitukan, nanti bagaimana? Tantang pemahaman empatik. Oh kamu seperti itu, sangat benci dengan Ustaz. Jangan, apa kesalahan Ustaz? Jangan langsung gitu. Oh kamu benci banget. Terus misalnya gini, saat ini kamu benci dengan Ustaz. Karena kan nggak selamanya akan benci ya. Maka bahasa saat ini. Karena situasi yang ada saat ini. Oh saat ini kamu sedang benci ya dengan Ustaz. Iya aku benci dengan Ustaz. Bencinya yang seperti ada. Jadi diikuti aja dulu polanya. Kita ngikuti. Maka ini namanya pemahaman empatik. Empatik itu selalu ke arah dianya. Jangan kita justru yang membuat pertahanan diri. Atau kita mempertahankan diri orang lain. Dengarin. Nanti pada kuncinya ini ternyata sebenarnya menyelesaikan masalah itu cukup didengar saja. Kok kita juga begitu kan ada dasarnya. Yang tahu solusi sebenarnya kita sudah disampaikan aja udah plong. Anak-anak juga gitu. Anak-anak itu saudara paling mudah memaafkan. Nanti berantem gurunya yang dokter, anaknya udah damaian. Itu padahal kita kesel banget nih. Nah, itu anak saya dengan anak kesama gitu. Saya masih dokter dengan mamanya. Habis itu masih damai, udah mainan barengan. Makanya yang kita masukkan adalah pemahaman empatik ke anaknya, jangan ke bawah kita dulu. Ya. Lanjut. Udah jam berapa ya? 12. Mudah-mudahan nanti sempat simulasi. Mendengar asik sangat tepat digunakan bila nih anak sedang mengalami masalah dan menunjukkan emosi yang kuat. Contoh Ustazah Dewi, Ustazah Dina tadi dan Ustazah Dewi. Berarti dia ada masalah kan? Kemudian emosinya kuat. Emosi kuat itu apa? Ditampakkan. Kalau dia murung ya nggak mau diapa-apain. Dia marah gelundung-gelundung. Dia nangis terseduh-seduh. Itu emosinya ditampakkan dengan kuat. Nah ini saatnya mendengar efektif, bukan ngomong efektif. Ya, oke. Anak tidak menunjukkan emosi yang kuat, jadi netral, atau nggak sampai berlebihan. Tapi kita tangkap perasaannya tidak nyaman. Dia nggak sakit, tapi gelisah gitu ya kan. Hewan ketakutan, hewan. Nah, tangkap. Ketika ingin menolak permintaan, jadi kalau anak ini kita menolak permintaan juga ada tekniknya begitu. Jadi anak-anak misalnya pengen apa tapi belum waktunya, maka untuk menolak permintaan itu gunakan mendengar asik. Nanti menurut kamu banyak di situ. Kemudian ketika kita menerima ejekan dan cat yang diberikan anak tadi, Ustaz guru terjangan. Nah, maka saat ini kita dengan efektif. Apapun label, Ustaz pembohong. Kalau anak saya itu pernah Abi pembohong. Oh, pembohong. Abi pembohong. Nah, iya. Abi katanya begini-begini tapi nggak begini. Nah, nggak apa-apa. Jadi ketika kita dapat cat itu, Ustaz-ustazah, ya ini nanti ya SMP terutama jangan sampai ribut gurunya gelut dengan muridnya itu. Karena apa? Kita ini posisinya mendengar efektif. Terima dulu. Itu permukaannya, dalamnya apa?
gitu ya. Jadi jangan terbawa situasi itu. Gitu. Nah ini ya, apalagi yang ustaz-ustazah, kadang-kadang sedang kondisi tidak stabil emosi juga kan gitu tuh. Dapat nih anak ustazah begini masih jadi orang dulu. Nah, itulah ya. Karena pengalaman PPL saya berikut dengan muridnya. Untung nggak coba-coba. Nah ini terjadi, maka ini diejek apapun diterima dulu. Nanti ada sebuah kisah gini, anak-anak itu jadi akhirnya pernah nggak ngejekin, namanya anak-anak ya, Pak Anwar ini pendek, oh masya Allah, ya alhamdulillah, Pak Anwar memang terpendek di SD Permata Bunda, dia terus digitin aja, tapi dia biar pendek begini, Pak Anwar kita pendek dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu ngejek Ustaz Anwar berarti ngejek yang menciptakan, ngejek siapa? Justru akhirnya anak itu lama-lama justru anak yang paling menghargai dia. Jadi ketika ada ajakan seperti ini, nggak usah terlalu dibawa hati. Justru ini kalau guru yang keren, ini adalah golden moment, momen emas. Kenapa? Berarti anak itu memberikan perhatian penuh kepada kita. Karena bukan kita sakit hati dibawa sampai anaknya lulus gitu ya. Aduh, kasihan amat gurunya gitu. Nah, ini semua akan kita praktekkan dari sini. Saya minta volunteer 1-2 orang, silahkan dari siapa? Ini contoh, ini bahasanya dari buku Moy, Menjadi Orang Tua Efektif, buku jadul terbitan Gramedia tahun 90 atau 80 ya. Waktu itu saya minta Ustaz Jazri, istrinya punya. Satu lagi tuh. Ini kok di-stress terus sama Mas. Ini ada yang Ustaz Jazri. Buka hal-hal. Halamannya 18 dan 19. Ini ibu, ada anak. Contoh mendengar biasa. Kalau yang contoh mendengar biasa ya. Jadi khusus yang di ini. Ya, kalau ini kan beda ya. Nah, ini nanti saya jadi anaknya. Oke, kita sesi ini namanya sesi role play. Nah, silakan. Aku benci guru ini. Mau sebentar, suaranya diperkeras agar teman-temannya bisa mendengarkannya dan diekspresikan. Aku benci guru ini. Ngomongnya kok gitu? Kamu harus hormat pada gurumu. Guru ini bikin aku malu. Ya, malahin aku sama teman-temanku. Iblis marah pasti karena kamu yang berbuat salah, ya kan? Bukan cuma pinjam tempat kita. Kamu tidak punya kata longgar, kata pun itulah hukumannya kalau kamu tidak mempersiapkan alat sekolah di malam hari. Berapa rumah bisa mengingatin mempersiapkan keperluan sekolah sebelum berangkat. Jika kamu menurut kata ibu, pasti hal tersebut tidak akan terjadi. Ibu cerewet. Jangan bicara seperti itu kepada ibu. Ya, kurang salah. Aku terus. Ya, kurang salah. Aku terus yang salah. Ibu yang salah. Ibu ngerti kata aku. Oke. Beri takbir. Allah. Ini situasi tadi apa yang bisa tadi? Contoh mendengar biasa. Ini terjadi nggak di lingkungan pada masa hampir seperti ini polanya ya. Anak ngomong ditanggepin, dipantulkan lagi anaknya yang salah, bikin balik anaknya yang salah. Oke, selanjutnya contoh yang kedua beda orang. Silakan yang mau mencontohkan sebagai ibu dan anak yang kedua. Oke. Anak Dewi dan Ustazah Tari. bersamaan lagi. Kita bandingkan ini yang kedua contoh mendengar aktif. Bahagia banget ya. Siapa ibu, siapa anak?
itu suaranya? Rolling action. Aku benci bully. Bukan boleh ya. Kamu kedengarannya lagi kesel ya? Iya, ibu itu marah-marah di depan teman aku yang dari kelas alasan. Ada satu. Wah, kamu pasti malu dan kesel. Dia marah karena aku lupa bawa kertas. Oh gitu. Iya, kadang-kadang aku memang lupa bawa perlengkapan sekolah. Sebenarnya kamu gak ingin lupa kan? Iya Bu, makanya mulai besok aku mau nyiapin dulu buku dan peralatan sekolah di malam hari. Jadi gak ketinggalan lagi. Kelihatannya kamu udah menemukan jawaban untuk mengatasi masalahmu. Iya, alhamdulillah Bu. Oke, teman-teman, stop. Beda ya? Beda. Coba kita lihat kalimat pertama dan kedua. Diulangi lagi kita ada Delis dan kita ada Karin. Dari yang kalimat pertama. Aku benci Bu. Kamu kedengarannya lagi kesel ya? Oke. Aku benci Bu Lilis. Kamu kedengarannya kesel ya? Apa yang dilakukan oleh Ibu? Memantulkan. Menangkap atau menangkap? Menangkap. Apa yang ditangkap? Kalau anak ngomong aku benci Bu Lilis, maka tangkap. Oh, berarti ini anak udah suka nih. Maka dikonfirmasi. Kamu kedengarannya, kamu terlihat dasar. Turunin. Ya, oke. Kalimat kedua. Dilanjutkan sudah ini. Ibu Lilis marah-marah di depan teman aku dan gak jelas alasan marahnya apa. Betul, kamu pasti malu dan kesel. Oke. Wah, kamu pasti malu dan kesel. Itu apa tadi? Empati. Ya, masih ditangkap lagi perasaannya. Malu dan kesel. Tugas guru ibunya hanya menangkap konfirmasi. Tangkap konfirmasi. Nah, boleh lanjut? Dia marah karena aku lupa bawa kertas. Oh, gitu. Nah, kan sama lagi kan? Polanya begitu lagi kan? Tangkap, empati. Oh, begitu. Mantap. Nah, lantas ini untuk kalimat penyelidik mengetahui tindak lanjut dan anak merasa tidak diselidiki. Karena bahasanya apa tadi? Singkat, jelas, padat, nggak nasihatin dulu. Sederhana. Karena pada dasarnya yang ingin ngomong siapa? Yang ini tugasnya apa? Mendengar asli. Mendengar asli itu enggak. Oh ya itu. Ini. Maka tadi ya. Oke, lanjut. Iya, kadang-kadang aku memang lupa bawa perlengkapan sekolah. Sebenarnya kamu gak ingin lupa. Nah, ini kan juga caranya halus banget kan? Enggak menuduh, enggak menjatuhkan. Kita pengen arahkan anak ke arah yang positifnya. Kan sebenarnya kamu enggak ingin lupa kan? Padahal kamu besok jangan lupa. Kan kalau ngomong orang sebelumnya ngomong gitu kan. Makanya ini orang pertama kan siapa? Makanya besok siapa dari malam panjang misalnya. Ini strategi berkomunikasi. Kamu nggak ingin lupa kan? Maka dari situ, apapun nanti anak-anak akan mencari solusinya sendiri. Ya, oke, lanjut. Iya Bu, makanya mulai besok aku akan menyiapkan dulu buku dan peralatan sekolah di malam harinya. Jadi gak ketinggalan lagi. Kelihatannya kamu sudah menemukan jawaban untuk menghadapi masalahmu. Iya. Oke. Alhamdulillah. Oke, kita ucapkan thank you untuk mereka yang sudah tampil. Thank you. Teman-teman, dari sini yuk kita rumuskan apa pola mendengar aktif. Menangkap apa yang ditangkap? Kemudian Memberikan stimulus. tentang tahap
itu yang namanya tahap itu berarti satu-satu ya. Apa yang pertama? Istilah menangkap perasaan ini namanya jangkauan rasa. Apa? Jangkauan rasa. Kira-kira perasaannya apa? Nah, nanti ada konteks lagi yang anak ini kan anaknya yang aktif datengin ibunya ngaduk lah kalau bahasa kita. Nanti ada anaknya yang murung diam. Nah, caranya apa? Tetap jangkauan rasa. Misalnya melihat muridnya di depan kita guru kedua, ini kok masih di luar, maka datangin. Apa yang kita ucapkan pertama? Kalau dengan sudah tahu rumus jangkauan rasa, Kamu lagi sedih ya. ibu lihat kamu sedang sedih ya. Oke, ada lagi? Apa sedang? Oh sama. Kamu sedang kesal ya. Ada nggak? Ngapain di sini? Ngapain kamu? Nah, kok kamu nggak ngapa-ngapain sih? Nah, kalau guru yang sudah mempelajari mendengar aktif, nggak lagi ngomongnya ngapain kamu? Karena sudah apa? Jangkauan rasa. Wah, dia sudah paham ini. Oh, Andika sedang kesel ya. Nah, kalau bisa kesel, Andika sedang sedih ya. Coba. Kan nanti gini, ada anaknya yang gelek. Oh, bukan sedih. Marah. Nggak apa-apa, sebutkan. Tapi nggak usah banyak ngomong. Di marah. Yang sesuai ya tentunya ya. Nah, jangan usah bercanda juga. Seneng ya. Jangan. Tetap harus apa tadi? Empatik tadi. Oke. Kalau dia nggak mau nyebut gimana? Marah enggak, kesel enggak, sedih enggak. Dikasih waktu. Langsung kasih waktu. Menebak. Menebak. Boleh nggak bertanya? Boleh. Oke. Permisi dulu caranya. Boleh tahu? Nah, boleh sudah tahu sedang apa? Ingat, yang punya kekuasaan ini dalam konteksnya kan anak itu. Kita ingin masuk dunianya, maka izin. Boleh Ustaz Anwar tahu perasaanmu apa? Ya, ini bahasa ininya ya, tapi nanti saya teknik mengungkapkannya silakan diselesaikan. Jadi boleh Ustaz tahu? Nah, itu. Jadi nanti kasus nggak selalu ketika kita jangkauan rasa langsung dikonfirmasi iya. Terus juga kita jangan menduga-duga. Ingat kalau sudah 1, 2, 3 ini nggak tepat, jangan akhirnya menduga-duga kita nanti nggak tepat, anak makin kesel. Ini orang tambah makin masalah baru gitu. Oke ya. Oke, jangkauan rasa. Kemudian anak sudah menyampaikan, aku marah banget. Oh, marah banget dia. Oke, iya. Kan kalau iya, pasti jawabannya iya kan? Harapannya begitu nanti rumusnya. Oh, marah banget ya? Iya. Oh, nanti udah mendadak. Cuman iya saja. Boleh tanya lagi, izin lagi. Kalau boleh tahu karena apa? Kata-katanya jangan mengapanya, tapi tetap ujungnya apa. Apa bedanya apa dengan mengapa ketika keluar dari mulut anak? Kalau apa, anak-anak cenderung mengungkapkan fakta. Oke? Karena apa itu sesuatu yang diingat, yang nyata dia. Kalau mengapa, cenderung opini, alasan, dibuat-buat. Maka dalam menyelesaikan kasus, mengapa itu untuk sementara disisihkan. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana? Boleh, karena bagaimana itu urusan. Nah, misalnya tadi, apa yang terjadi? Ingat di sini jangan terlalu berlebihan, jangan menduga-duga dulu. Maka tadi kata apa? Misalnya tadi, karena apa? Mereka, kok kamu sedih? Kalau saya boleh tahu karena apa? Karena ustazah begini. Oh, ustazah ini mengginikan kamu. Iya. Nanti lanjut ya. Jadi ustazah tugasnya apa? Tangkap. Tadi kan jangkauan rasa. Kemudian pantulkan. Untuk mendapat apa setelah dipantulkan?
konfirmasi dari anak tersebut, konfirmasinya cocok apa enggak. Kalau sudah dikonfirmasi, lanjutkan pendidikan kemudian mencari penyebabnya. Cari penyebabnya bukan katakan mengapa, tapi gunakan kata apa. Oke, sampai situ. Ustazah ini memukul aku. Ustazah Dinda memukul kamu. Iya, di bagian sini. Oh, sakit ya. Boleh kalau di sini kan, kalau memukul logikanya sakit. Kalau itu tepat dan sesuai, boleh disebutkan. Tapi ketika itu belum tentu seperti itu, hati-hati, menduga-duga juga kurang baik. Sakit, ya. Oke. Agar anak-anak ini pasti kamu sebenarnya kamu nggak ingin membuat menyakiti hati Ustazah nih ya. Kan pengennya kita nasihatin besok-besok jangan melawan guru. Maka apa gunakan tadi katanya? Sebenarnya kamu ingin seperti ini kan? Sebenarnya kamu ingin menghormati guru. Sebenarnya kamu nggak ingin menyakiti gurumu. Iya, aku begini. Pilihan nasihatnya bilang di sini nggak ada nasihat karena nanti nasihat ada materi 12 gaya populer. Ketika anak marah 12 gaya populer ini sangat diharamkan di kelas. Salah satunya ternyata nasihat. Nah kan nasihatnya diubah dengan tadi ke dianya. Sebenarnya kamu nggak ingin sebenarnya kamu inginnya apa? Nah ini sudah tahapan nanti mencari solusi. Nanti sebenarnya kamu dari menurut kamu apa yang akan kamu lakukan? Ini menggiring anak mencari solusi. Ya, kan kalau kita pengennya ya sebaiknya minta maaf, jangan. Gunakan dulu apa yang akan kamu lakukan. Dengan tanya apa yang kamu lakukan, dia nanti punya opsi-opsi. Ya, oke. Menurut kamu nanti anak-anak punya aneh-aneh. Kalau kondisinya ini aneh, aku begini nih. Nah, kalau nggak aneh jawabannya, menurut kamu itu sudah tepat atau belum? Nah, kalau punya anaknya jawabannya aneh ya. Atau menurut kamu itu logis nggak dilakukan? Menurut kamu itu bisa dilakukan nggak? Menurut kamu itu akan menyelesaikan masalah nggak? Gitu. Aku akan pergi aja. Nah, aku akan begini. Misalnya. Menurut kamu itu menyelesaikan masalah, itu tepat dipilih nggak? Nah itu kata-kata itu nanti di sini. Oke, nggak tepat Ustaz. Ya yang tepat apa? Di sini Ustaz-Ustaz perannya ingat hanya memberi, kemudian memberi pancing gitu. Ketika mau nasihati gimana? Nah, Ustaz boleh usul nggak? Nah baru tanya lagi, izin lagi, permisi lagi. Boleh nggak Ustaz usul? Kalau dia mengizinkan, jadi kalau dia mengizinkan berarti siap menerima usulannya. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk juga tanpa izin, tanpa permisi kita memberi nasihat. Oke, gitu. Selanjutnya, kalau anak-anak sudah memilih pilihannya, dikuatkan lagi. Jadi kamu akan meminta maaf dengan Ustazah Lili. Dikonfirmasi terakhirnya. Iya Ustaz. Oke, boleh Ustaz bantu atau kamu akan datang sendiri? Nah, nanti di sini tadi fungsi empatik tadi ya teman-teman. Jadi guru itu memang harus pelajaran gitu. Termasuk nanti ini belum tentu murid kita secara langsung kita bimbing, murid lain. Dan itu harus terjadi kita nggak memandang batas-batas sekat ruang. Yang sedang masalah anak SMP kan, anak SD-nya kan, kita memiliki penanganan yang serupa. Sehingga apa? Semua murid kita percaya dengan semua guru. Kalau percaya dengan semua guru, diatur guru SD, diatur guru SMP, nggak masalah. Yang sering terjadi, satu komplek ketika yang guru SD-nya ngatur SMP, SMP-nya mainnya hanya pandangan aja zaman sekarang itu. Dilihat seperti itu boleh. Nah itu terjadi karena kita juga nggak ada bentuk empatinya. Oke. Tadi yang terakhir apa tadi? Dikuatkan atas pilihannya. Nah kemudian masih
mau ditemani atau sendiri prinsipnya begitu. Mau Ustaz bantu? Enggak. Terus kalau kita sedang sibuk nih, hanya karena lewat, misalnya kita mau kelas B, di depan kelas sebelum kelas B ada anak kelas A ini, maka di sini juga kan perlu ini, misalnya, misalnya kita kenali, Mas Bagas sedang sedih ya, nah padahal kita harus buru-buru. Nah ini juga ketika kita sudah membangun komunikasi, kan kita juga nggak mungkin membiarkan aja ya, Bagas, Bu berarti Bagas, misalnya manggil. Nah kalau ini kita sebagai guru empati kita, Bagas sedang sedih, udah. Oke, Bagas mau Ustaz bantu atau enggak? Oke, enggak mau, udah. Oke, Bagas, Ustaz enggak mau bantu, tapi Bagas masih bisa tetap di sini dulu. Jadi tetap ada upaya kita menyapa. Ya, jangan cuek-cuek aja. Karena anak cuek antar kelas itu ya sebenarnya yang memulai siapa? Gurunya yang memberi keteladanan. Enggak pernah nyapa kelas B, mentang-mentang dia guru kelas A. Nanti antar level mentang-mentang guru kelas 3, kelas 1 didiemin. Nanti ngomong lagi, dulu mereka ini kelas 1 dengan saya, kelas 6 enggak inget sama saya. Ya udah ada kelas 5 enggak pernah nyapa, pas kelas 6 dulu enggak inget, kok mana-mana anaknya lagi. Nah, itu seringkali ya sebenarnya murid itu adalah laki-laki guru gitu. Nah, kembali lagi seperti itu. Jadi ini minta izin waktu, kalau nggak mau diselesaikan, oke, karena kamu nggak mau membantu atau kamu pengen sendiri, kamu tetap di sini dulu ya, gitu. Atau nanti dipanggilkan kepadanya. Jadi tetap ada bentuk perhatian. Nah ini teman-teman, ini nanti nggak semudah ini aja, nggak semudah teori. Maka keterampilan kita mempraktekkan, keterampilan kita peduli gitu. Nanti kita akan dihadapkan situasi mau ngomong apa ya? Nanti pasti dihadapkan. Dan itu nanti secara ini akan terasah kok teman-teman. Ya. Saya ngomong begini juga dari tahun 98, ini ilmunya dari Kemenpora ini. Itu juga lama gitu ya ngomong itu gitu. Bahkan dulu sampai begini, sampai karena dapat setelah itu dapat jadi konselor istilahnya. Wah tuh Ustaz Anwar bukan konselor ngadepin kelas 2 padahal dulu kelas 4, kelas 2 enggak sih. Gitu ya. Ya udah, jadi kerjaannya kayak ini anak-anak pas gak ada jam ngajar, ada anaknya nggak mau masukkan, itu kerjaannya kayak babysitter dan ini gitu. Cerita ngalor ngidul, anak nggak mau kelas itu ternyata dalam waktu berhari-hari ketahuan penyebabnya dari ngobrol itu. Ngobrolnya itu nggak selesai saat itu juga loh saudara, sampai aku pengen basket, sampai nyari gambar basket, terus sampai ketemu bahasa kenapa nggak mau masuk kelas, karena di kelas ada Nuril wajahnya seperti setan, seperti jin. Nah, Nuril itu anaknya putih banget memang. Ini nganggep di tasnya ada jinnya Nuril itu ujungnya begitu. Oh, ada jin yang mana? Ustaz juga boleh kasih tahu dan jin yang mana? Ke minggu kelasnya. Oh, itu kan makanya temanmu. Iya. Kenapa kok itu ujungnya putih aku tahu. Kemudian ditemukanlah Nuril dengan ini. Namanya Agim. Agim dan Nuril. Ngobrol bareng-bareng melakukan itu masuk kelas. Jadi memang sabar proses. Jadi nggak sehari selesai. Nah nanti kelas 1 akan dijumpai banyak. Ada yang karena apa gitu ya, nggak mau masuk kelas, nangis aja. Dan itu nanti gini teman-teman, ada strategi lagi, ada namanya strategi relation. Ketika dia sukses berhasil itu diusahakan ke setiap orang yang dijumpai. Jadi waktu itu ada guru kelasnya sukses nih, anak yang namanya Nia, ini nggak apa-apa saya sebutkan karena nggak ada. Nia ini sudah sukses. Jadi ketika ada guru yang lewat, Nia ini membawa beng-beng, terus katanya Ustaz Anwar, akhirnya Pak ini dapat hadiah dari Nia. Nia ngasih, iya Ustaz. Nah ini nanti bahasa apa kayaknya? Nia telah berhasil begini. Jadi sebutkan kebaikan Nia di hadapan semua guru yang lewat. Apa bahasa ini namanya?
pembentukan dibentuk. Padahal keberhasilannya hanya sekali, tapi semua orang diminta mengakui tapi dengan cara begitu. Dan apa yang terjadi? Nia yang kelas 1 selama 1 semester enggak mau masuk kelas sama sekali. Ibunya harus mungkin kalau enggak kelihatan dan jadi nangis, enggak karu-karuan, bahkan pernah kabur dari sekolah. Kelas 4-nya juara lomba menyanyi. Nah, karena itu teman-teman, SD nanti banyak tantangan. Maka pola-pola ini kita gunakan. Ya, jangkauan rasa, apa lagi? Pantulan untuk dapat konfirmasi. Kemudian lagi Dari pola juga. mencari penyebabnya. Oke, nanti kan nggak langsung sana ya. Nanti kasih apa dulu tadi? Empati dulu. Oh begitu, lantas ya. Kemudian cari penyebabnya dengan menggunakan kata-katanya apa. Jangan lupa permisi izin dulu kalau boleh tahu. Nah, habis itu apa lagi? Mencari pilihan, diberi pilihan. Kemudian pendapatnya mencari jalan keluar, memutuskan, dikonfirmasi. Oke. Nah ini karena waktunya sudah pukul 12. Nah ini sebenarnya saya sudah rancang ada workshop-workshopnya. Baik, ini sambil menuju ke closing terakhir. Hari ini berarti bahasa aku dengan bahasa saya belum ya. Nah, mendengar aktif, kita membantu anak untuk mengenali, menerima dan mengerti perasaan. Penting satu saja, anak itu mengerti dan bisa menerima perasaan. Maka tadi fungsinya jangkauan rasa. Anak-anak itu kadang-kadang nggak ngerti loh perasaannya ini sedang apa. Maka dinamai sehingga anak-anak ngerti. Maka nanti ada pelatihan ya terjadi di kelas 1 aku dan kita itu namanya mengenal perasaan. Anak-anak sudah diajari perasaan apa loh. Jadi nanti mengenal dan menerima perasaan itu sendiri. Mengapa dia bisa menerima? Karena orang lain menerima perasaannya, dipantulkan tadi ya. Kemudian menemukan cara mengatasi perasaan dan masalahnya. Yang menghindari solusi apa tadi? Anak sendiri. Nah, anak akan belajar mengekspresikan perasaannya secara tepat dan dengan cara yang diterima di lingkungannya. Ke depan nanti dampaknya Pak. Oh, nanti anak bisa cara mengekspresikan tepat. Ya, nanti apalagi ditunjang bahasa aku dan bahasa kamu. Gitu ya. Oke. Selanjutnya menjadikan anak merasa penting dan berharga. Mengapa anak merasa penting dan berharga? Karena orang lain empati, bisa mengerti loh perasaannya. Nah, kemudian memberi pengalaman yang menyenangkan. Karena di sini tidak ada paksaan. Anak sendiri yang menyimpulkan, anak sendiri yang mencari solusinya. Jadi nggak ada pengalaman jadi paksa, jadi merasa menyenangkan. Kemudian belajar juga mendengar perasaan orang lain. Begitu teman-teman. Ini ya. Nanti di sesi kapan kita akan melanjutkan ke workshop. Jadi materi ini dapat. Nah nanti besok begini di worksheetnya. Misalnya Susi merobek gambar saya. Anak ini peristiwanya ya. Nanti teman-teman coba tebak ini perasaannya apa? Nah, tebak perasaan. Susi merobek gambar saya. Ini misalnya Anwar ngomong. Susi merobek gambar saya. Gimana nih? Perasaannya apa? Ingat, perasaan itu bukan yang ditampakkan ya. Misalnya marah. Oke, sebenarnya perasaannya apa sih? Nah, jadi lihat apa yang dibalik itu sebenarnya ya. Oh, anak-anak marah nangis itu mengekspresikan dia kesal boleh, marah. Gitu ya. Jadi nanti kalau kita nggak ngikut, tadi tebakannya apa? Kesal, marah, sedih. Jadi juga jangan keluar dulu dari itu gitu maksudnya. Kalau ini ada anak yang ngomong, Bu, saya menang, saya dapat juara. Perasaannya apa? Senang, bangga, bahagia. Nah nanti waktunya gitu. Kita berlatih mengenal perasaan
kira-kira apa. Oke ya. Ini di minggu berikutnya ya. Oke. Teman-teman, tenang, ini tadi masih global. Nanti ada step-step yang memang kita buat ini ya. Nanti kan ada simulasi ya, ada simulasi yang seperti contoh tadi. Kalau tadi kan role play awal untuk membedakan mana yang bahasa biasa dan bahasa mendengar aktif. Dan nanti kita ada simulasi role play yang benar-benar mendengar aktif, yang tersetting dan mendengar aktif yang ustadz-ustadzah peragakan nanti di BB Survey. Itu mudah-mudahan pertemuan Rabu berikutnya bisa ada lagi sesi kedua ya. Oke teman-teman, sudah selesai materinya, sudah 11 kurang jam 12 kurang 5 menit. Oke, ada yang mau didiskusikan? Boleh. Dikasih rekaman sebentar ya, saya tutup ya. Perlu nggak sih Ustaz kalau kita untuk di awal itu kita tanya sama anak